Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatailah di channel NLP Spiritual Motivasi. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas tentang NLP dengan LOA ya. Apakah keduanya ini sama ataukah berbeda? Ya, oke. Pada kesempatan kali ini ya, sebetulnya NLP dan LOA ini sudah lama mau saya bahas ya, tetapi baru-baru ini saja ya saya sempat untuk menyampaikan kepada Anda semuanya. Kenapa? Karena sebetulnya banyak orang yang bertanya apakah NLP dengan LOA itu sama ataukah berbeda ya. Oke, sebelum itu Anda bisa subscribe terlebih dahulu ya. Anda bisa bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari saya. Oke, nah supaya lebih jelas ya, maka hal ini harus saya jelaskan kepada Anda, harus saya bahas kepada Anda semua, supaya apa? Antara NLP dengan LOA ini nggak rancu ya. Oke, sebetulnya begini, NLP dengan LOA itu adalah dua hal yang berbeda. Konsepnya berbeda, penggagasnya juga berbeda. Bahkan tahun penemuannya ya, atau tahun dikembangkannya juga berbeda. NLP kira-kira tahun 70-an. Sedangkan LOA itu baru tahun 2008 ya. Nah, kemudian secara konsep juga berbeda jauh. Kalau NLP ini adalah Neuro Linguistic Programming, di mana suatu studi untuk menggunakan otak kita secara optimal sehingga ujung-ujungnya adalah perubahan perilaku dan pencapaian impian atau mencapai suatu tujuan yang kita harapkan, seperti itu. Nah, inti dari NLP adalah bagaimana cara kita memprogram diri kita ya, memprogram syaraf-syaraf pikiran kita, pikiran bawah sadar kita untuk merubah suatu perilaku dan mencapai yang kita inginkan. Begitu. Itu inti dari NLP. Kemudian di sisi lain, NLP juga mengajarkan bagaimana cara kita bisa mencontek atau meniru keahlian orang lain. Ya, misalkan kalau kita berbisnis, maka kita belajar kepada seorang ahli bisnis. Kita tiru keahliannya dan kita duplikat. Kita terapkan pada diri kita sendiri ya, dengan cara meniru secara eksklusif, meniru secara elegan ya, meniru secara cepat, seperti itu. Itulah yang diajarkan di dalam NLP, dan tetap ujung-ujungnya adalah untuk memprogram diri ya. Bagaimana menjadi pribadi yang lebih berkualitas sesuai yang diharapkan ya. Jadi diri kita diprogram supaya terjadi suatu perubahan perilaku dan bisa mencapai apa yang diinginkannya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau LOA adalah Law of Attraction, hukum tarik menarik ya. Di sana ada buku dan film, yakni The Secret LOA, The Secret Law of Attraction ya, yang dikarang oleh Rhonda Byrne itu ya, dimana hukum tarik menarik ini adalah kemiripan akan menarik kemiripan, dan yang dimaksud menarik di sini adalah pikiran dan perasaan kita yang menarik suatu realita atau kejadian ya. Apapun yang ada di dalam diri kita itu bisa menarik kejadian ya. Jadi kejadian yang kita alami sebetulnya ini kalau versi LOA ya, kejadian apapun yang kita alami ini sebenarnya adalah tarikan dari diri kita sendiri, tarikan dari pikiran dan perasaan diri kita sendiri, seperti itu. Nah, entah itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan adalah hasil dari tarikan diri kita sendiri, seperti itu. Nah, makanya di dalam LOA itu bagaimana kita memfokuskan pikiran dan perasaan kita agar hanya menarik hal-hal yang baik-baik saja, menarik kesehatan, menarik keuangan, menarik hubungan atau relasi yang baik dan lain sebagainya dan seterusnya ya. Nah, sebetulnya antara NLP dengan LOA itu ada benang merah ya, ada keselarasan yang kita belum tahu ya. Apa itu? Nah, benang merahnya adalah pemrograman pikiran bawah sadar ya, dimana cara yang ditawarkan oleh LOA agar bisa menarik hal-hal yang baik, yang positif dalam kehidupan adalah dengan cara memprogram diri kita dengan hal-hal yang positif. Dengan cara apa? Visualisasi kreatif, dengan afirmasi ya, dengan meyakini dan merasa sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, seperti itu. Nah, pemrograman diri ini atau memprogram pikiran bawah sadar ini
ini bisa dilakukan dengan NLP ya. Kenapa? Karena NLP ini bidang khusus untuk memprogram diri kita sendiri ya, suatu studi khusus bagaimana cara kita memprogram diri dengan hal-hal yang positif yang memberdayakan supaya kita bisa mendapatkan perubahan perilaku yang positif dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, disinilah benang merahnya antara NLP dengan Law of Attraction, yakni memprogram pikiran dan perasaan kita agar menghasilkan suatu perilaku yang lebih memberdayakan dan menarik suatu kejadian ataupun nasib seperti yang kita harapkan seperti itu. Nah, di dalam NLP sendiri ada suatu asumsi yang amat sangat menarik ya, yakni life, mind, and body are one system. Kehidupan, pikiran, dan tubuh kita ini adalah satu sistem yang saling terkait, satu sistem yang sangat selaras sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi apa yang terjadi pada mental kita akan berdampak pada fisik kita atau tubuh kita, perilaku kita, dan akan berdampak dan berpengaruh langsung pada realita kehidupan yang kita alami seperti itu. Dengan konsep NLP ini, kalau diterjemahkan ke dalam konsep LOA, maka apa saja yang ada di dalam pikiran kita, yang kita pikirkan, yang kita rasa, yang kita perbuat akan menarik kejadian-kejadian ya, yang sesuai dengan apa yang ada pada diri kita seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ini matching antara NLP dengan LOA, ini matching ya, meskipun antara penemunya dan penggagasnya tidak pernah saling ketemu ya, ngobrol-ngobrol dan membuat suatu kesepakatan tidak pernah. Tetapi menurut saya pribadi, NLP dan LOA ini saling menyatu ya, bisa matching, bisa selaras, dan bisa berjalan beriringan, bahkan bisa dikombinasikan dengan lebih baik ya. Dimana caranya kita menggunakan teknik NLP untuk memprogram diri kita, yakni memprogram pikiran-pikiran yang memberdayakan ya, dengan pola bahasa, dengan teknik visualisasi, dengan teknik afirmasi ya, di mana kita melibatkan submodalitas ya. NLP mengajarkan bagaimana cara bervisualisasi yang kreatif, yakni dengan melibatkan submodalitas. Submodalitas itu adalah kita menggunakan panca indera atau kualitas dari ingatan kita yang berupa visual, yang berupa pendengaran, yang berupa kinestetik, itu dimaksimalkan penggunaannya sehingga bisa menciptakan suatu visual ya. Kita bisa melihat dalam visual kita bisa mendengar dalam visual kita, dan kita bisa merasakan, kita bisa bertindak di dalam visual kita tersebut. Nah, ini juga yang diajarkan di dalam LOA begitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memprogram pikiran bawah sadar kita, memprogram syaraf-syaraf dalam mental dan tubuh kita sehingga akan menghasilkan suatu perilaku yang baru seperti itu, dan memotivasi diri kita untuk mencapai apa yang kita harapkan seperti itu, atau mencapai apa yang kita impikan seperti itu. Nah, dari kacamata LOA, maka pikiran bawah sadar kita yang sudah terprogram dengan hal-hal yang positif tadi, maka akan memancarkan suatu vibrasi atau getaran energi ke alam semesta. Ya, kenapa? Karena pikiran, emosi kita, dan perilaku kita itu sesungguhnya memancarkan suatu vibrasi, memancarkan suatu getaran energi ke alam semesta. Dan alam semesta adalah lautan energi yang tidak terbatas. Ya, maka alam semesta akan merealita sesuai dengan konsep pikiran dan emosi kita seperti apa ya. Atau dengan kata lain, alam semesta akan tertarik dengan diri kita sesuai dengan pikiran dan perasaan kita seperti apa begitu. Nah, disinilah peran penting NLP ya. Kita bisa memprogram ya, menggunakan submodalitas ya. Caranya cukup mudah, yakni dengan cara membayangkan, merasakan ya, membayangkan, melihat, mendengar, dan merasakan seolah-olah sudah terwujud ya, seolah-olah sudah terwujud, dan kita menyatu ke dalam bayangan itu, kita buat lebih hidup, lebih nyata ya, terlihat lebih jelas, lebih berwarna, kemudian terdengar lebih nyaring ya, dengan cara yang amat dekat kita rasakan, kita masuk dalam pengalaman visualisasi tersebut, maka akan terprogram ke dalam diri kita sehingga diri kita akan memancarkan vibrasi yang positif untuk menarik kejadian, untuk menarik suatu realita yang kita harapkan seperti itu. Nah, oke, cukup jelas ya. Semoga ini bermanfaat, dan itulah kenapa banyak praktisi NLP
juga sekaligus menerapkan LOA ya. Dan juga banyak orang-orang yang mempraktekkan LOA itu juga belajar NLP. Jadi ini saling terhubung, saling membutuhkan ya, saling matching, selaras, dan bisa berjalan beriringan, saling menguatkan dan saling membantu seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan bila kurang jelas, Anda bisa bertanya langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe sekarang juga dan bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi dari channel saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.